Janda tajir dan cantik, kehidupan pribadinya selalu dikutak-katik. Hal itulah yang terjadi pada Celine Evangelista. Sejak bercerai dari aktor Stefan William pada 18 Oktober 2021 silam, sosok Celine terus dikait-kaitkan dengan sejumlah laki-laki. Sekian lama diam, Celine terpaksa buka suara ketika isu miring yang menerpanya menjurus fitnah. Lewat akun TikToknya, Celine mengklarifikasi satu persatu fitnah keji yang mengusik harga diri dan kehormatan keluarga besarnya. Kasus paling panas yang bikin keluarga Celine kena mental adalah aksi demo menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu, di mana sejumlah masyarakat melakukan aksi demo karena menduga Celine tengah merencanakan pernikahan dengan Menteri Agama Dr. Nasrullah Umar. Padahal menurut Celine, Bapak Nasrullah adalah sahabat dari kakek buyutnya yang sama-sama berasal dari Makassar. Celine menghormati Bapak Nasrullah seperti ia menghormati orang yang dituakan dalam keluarganya. Berita yang lebih parah lagi, bahkan sampai ada demo bahwa katanya saya mau diajak menikah oleh Pak Menteri Agama. Itu semua berita fitnah. Tentang Pak Menteri Agama mengajak saya menikah itu juga nggak benar, teman-teman. Pak Menteri Agama itu asalnya dari Makassar. Saya juga ada keturunan Makassar. Kakek buyut saya punya pondok pesantren di Makassar. Dan dulu Pak Menteri itu sangat dekat sekali dengan kakek saya dan sering hadir di pondok pesantren keluarga saya. 2 tahun silam, Celine juga sempat diisukan menjadi istri kelima Jaksa Agung ST Burhanuddin. Yang pertama, Celine bantah adalah soal pernikahannya dengan Ma'ruf Ashari, adik mendiang artis Kiki Fatmala. Ma'ruf yang merupakan guru mengaji anak-anak Celine diklaim sebagai sahabat oleh janda berusia 32 tahun itu. Isu itu menyeruak pasca Celine sering memposting kebersamaannya dengan keluarga Sruningwati, istri pertama ST Burhanuddin. Katanya saya istri kelima dari Bapak JA. Teman-teman, Ibu dan Bapak JA sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, Masya Allah. Nuh, kita digosipin orang dong. Gimana dong? Kata-kata kita digosipin orang dong. Senyumin aja. Saya dibilang mau menikah dengan ini, istrinya ini, lalu diajak menikah dengan ini. Itu semua berita gak benar, teman-teman. Itu semua salah. Agama mana yang membenarkan menikah punya istri 5? Itu aja udah salah, teman-teman. Jadi jangan terus, kalau udah tahu salah, jangan terus dipercaya dan dibenarkan yang salah. Jauh sebelumnya, tepatnya pasca menyandang status janda untuk kedua kali, mantan istri Dirli Sompi ini dikabarkan sudah menikah siri dengan Ma'ruf Ashari, adik mendiang Kiki Fatmala. Ma'ruf yang kala itu merupakan guru mengaji anak-anak Celine memang sering memposting kebersamaannya dengan Celine dan kedua anaknya hingga munculkan fitnah itu. Tapi benarkah Celine dan Ma'ruf sempat menjalin hubungan lebih dari sekedar teman? Tentang saya memeluk agama Islam, katanya karena saya mau menikah dengan sahabat saya namanya Ma'ruf Ashari. Itu semua nggak benar, teman-teman. Ma'ruf Ashari itu sudah seperti saya anggap saudara saya sendiri. Kami berteman dan bersahabat sudah lama, dan insya Allah akan terus bersahabat di jannah. Hampir 4 tahun menjanda, Celine tak bisa lepas dari fitnah soal pendamping hidupnya yang baru. Jika datang ke kajian agama atas undangan Menteri Agama Dr. Nasrullah Umar saja membuahkan fitnah, bagaimana bila Celine memposting foto berdua bersama laki-laki asing? Yang pasti, jelang Idul Fitri lalu, Celine memposting foto dirinya bersama seorang laki-laki tampan yang mengenakan baju koko dan kopiah hitam. Mungkinkah Celine ingin menghentikan fitnah dan spekulasi tentang siapa calon suami barunya dengan memposting foto itu? Sejumlah sahabat seperti Della Septianti dan Adelia Pasha berharap Celine bisa tegar menghadapi segala fitnah dan yakin suatu saat Tuhan akan mengirimkan jodoh terakhir untuknya. Aku mah nggak tahu ya fitnah-fitnahnya apa tentang fitnah-fitnah atau apa gitu kan. Yang pastinya kita doain aja ya kayak sebagai sahabat buat Celine, makin istiqomah, makin cantik, dan mudah-mudahan makin ketemu lagi jodohnya ya. Iya, amin. Amin. Semangat terus, Pak. Semangat terus. Semua ini adalah love language Allah terhadap saya. Mungkin Allah ingin melihat seberapa besar iman saya terhadap Allah, bagaimana cara saya menanggapi sebuah masalah, dan bagaimana saya melewatinya. Apakah saya tetap beriman, apakah saya tetap yakin kepada Allah, dan insya Allah
Kehidupan pribadi presenter Ruben Onsu juga tengah menjadi sorotan publik. Bensu yang memutuskan untuk hijrah berusaha istiqomah mempertebal iman dan takwanya kepada Sang Khalik. Presenter bernama asli Ruben Samuel Onsu ini juga ingin hatam Al-Quran seperti muslim lainnya. Tapi untuk hatam Al-Quran, Bensu harus bisa mengaji lebih dahulu. Itu sebabnya presenter berusia 41 tahun ini ingin les mengaji. Dibantu Habib Usman bin Yahya, suami Kartika Putri, Bensu juga belajar tata cara sholat dan menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Karena dari awal yang saya pertanyakan itu adalah tentang sholat, jadi saya bilang sama Habib, Bib, saya untuk surat-surat saya sebisanya, ya sebisanya dulu ya Bib, tapi saya kepengen disempurnakan sholatnya, ya. Nah terus Habib Usman itu yang nulisin pakai tangan dia sendiri. Jadi dari awal mau niat sholat, bacaannya, urutan ngambil wudunya, sampai bacaan-bacaannya, surat pendeknya. Terus Habib bilang baca ini dulu, telat Bib, ini udah hafal 3, hah udah 3 gitu. Waktu itu hari kedua saya baru masuk Islam, saya udah hafal 3 surat pendek gitu. Selain Habib Usman, ternyata ada peran Lesti Kejora dalam proses hijrah Bensu. Ayah 3 anak ini mengaku belajar banyak dari istri Rizky Bilar itu. Bensu mengaku proses metamorfosisnya sempat up and down dan ia banyak diberi arahan secara tidak langsung oleh Lesti. Kalau ditanyain tentang agama, ya Lesti lebih muda dari saya gitu, tapi jawabannya itu sejuk gitu. Jawabannya itu sejuk. Oh iya ya dek, oh iya gini ya dek. Ketika saya sudah tidak kuat menampung, saya lepasin pertanyaan itu, bercanda lagi, relax lagi. Lesti ada Bilar ini, sampai malam lagi. Kita kalau ngobrolin kayak gitu tuh kita bisa sampai jam 1:30 pagi, sampai gini. Dek udah jam 2 pagi, udah gue balik ya. Seolah ingin curhat dengan sahabat lamanya, Bensu berziarah ke makam Olga Syahputra. Rekan seperjuangan Bensu saat meniti karir di dunia hiburan itu wafat pada 27 Maret 2015 silam. Bensu seolah ingin mengadu di pusara Olga bahwa sekarang ia tengah belajar sholat dan mengaji. Dari TPU Malaka, Jakarta Timur, tempat jenazah Olga Syahputra dimakamkan, Bensu menuju makam Julia Perez di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Sang sahabat yang meninggal karena kanker serviks pada 10 Juni 2017 ini, semasa hidup adalah besti Bensu dalam keadaan suka dan duka.